sharing dengan Bu Ellen May ya. Beliau selaku praktisi dan juga penulis buku yang cukup familiar di pasar modal. Nah, kita bakalan coba terhubung nih dengan Bu Ellen. Sebelumnya kita sapa dulu nih. Halo, Mas Wahyu, apa kabar? Halo Pak Dendi. Selamat sore Bu Ellen. Ketemu ya Pak Dendi ya? Iya. Dulu di Solo Apa kabar bukan nih Pak? Bu? Iya, saya di Solo Bu. Nah, udah per 6 bulan pas hari ini saya di Palu. Gitu. Oke Jadi oke dapat oke, kongres ya Pak ya. Ya, kesempatan apa kabar untuk Pak? membangun. Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Puasa Sehat lancar Bu. Pak? Puasa lancar Bu, karena kita kan sebentar lagi. Nah, kalau Oh bentar kayak lagi buka Lebaran, ya di sana ya? iya benar. Oke oke oke. Hari ini kita mau ngomong apa nih Pak? Mau ngobrol Nah, apa nih? hari ini kita mau coba nih Bu bahas tentang gimana sih cara buat investor baik untuk investor baru maupun investor lama yang bisa cuan di karena banyak sekali investor dari kita khususnya dari Suaranya daerah enggak ini ya Pak, Sultan. enggak kedengeran, mungkin bisa dilepas aja ininya Halo. kali ya. Iya, mungkin Oke. kalau nggak pakai headset biasa lebih jelas tuh. Gini kedengeran Bu. Ya? Kalau gini kedengeran Bu. Lebih Iya, gede yang mana? lebih baik. Iya, lebih baik. Nah, oke. Nah, jadi kita hari ini coba mau bahas tentang gimana sih cara mendapatkan cuan di tengah pandemi ini, Bu. Karena banyak sekali dari investor yang ada di Sulteng sama yang di Palu khususnya nanya nih, ini rekening sahamnya udah jadi nih, tapi kondisi sekarang masih takut-takut. Banyak saham yang tiba-tiba sesi satu naik, terus sesi duanya langsung kena arah gitu. Nah, dari Bu Ellen seperti apa, Bu? Ya, jadi memang terakhir ini market itu cenderung sangat volatile sekali ya Pak ya. Sesi satunya mungkin naik tinggi, atau mungkin sore hari naik tinggi, besok pagi naik, udah itu turun gitu. Jadi kalau Iya. kita menyikapinya sekarang, kalau trading itu benar-benar very very short term banget gitu. Jadi kayak beberapa hari ini, kemarin kita lihat tuh XCL, ini tips trading dulu ya berarti ya. Saham Iya. Excel itu, Excel Axiata, dia sore hari cenderung aktif, terus ISAT juga aktif, kita beli itu. Kemudian hari ini naik, kita profit taking. Nah, berbeda banget nih kondisinya dengan kondisi market yang normal. Kalau kondisi market normal, kita breakout dan kemudian beli dan tahan lama. Tapi kalau sekarang kondisi market yang kayak gini nih, ini kita cenderung apa ya? Kalau trading cepat banget, atau either way kalau nggak berani TikTok tradingnya, berarti beli dan simpan nih, simpan untuk investasi jangka panjang. Nah sekarang nih kesempatannya BRI dan juga BCA, Bank Mandiri ini lagi turun mendekati last low-nya dia. Oke, saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat di sini. Oke. Oke, Pak bisa minta tolong di in juga Pak supaya nggak Ya. jalan-jalan gitu ya. Nah ini nih. Nih, ini BRI ini udah dekat banget dengan area 2440. Ini area termurah sepanjang tahun ini dan mungkin selama beberapa tahun terakhir ya. Ini BRI belum mencapai angka ini. Jadi teman-teman yang kemarin belum dapat, saya ingetin supaya teman-teman bisa beli lagi gitu. Ini kesempatan kedua bisa beli di 24 sampai 26 gitu. Ini serasa kelas online ya. Jadi di hari Sabtu kita juga ada seminar online dan kita iniin apa namanya, kita kasih seminar online gratis juga ya buat teman-teman dari IDX Sulteng gitu. Nah ini juga Betul. BCA ini dapat di harga terakhir tuh termurah 22 ribuan. Jadi mulai dari 24 sampai 22 ini teman-teman mulai deh kumpulin dikit-dikit gitu. Yang penting buat investasi jangka panjang tuh jangan sampai habis gitu. Maksudnya jangan sampai dananya habis gitu. Oke, nah kalau dilihat dari pergerakan yang saham BCA tadi Bu, apa sebaiknya investor masuk atau tunggu dulu sampai di bottomnya Ya, Bu? masuk, boleh masuk untuk BCA, BRI, ini boleh masuk, cuman jangan 100% cash dimasukin. Kita saat ini baru 20% masuk untuk saham-saham ini, jadi mix ya, 20% ini boleh mix saham-saham yang lain, BMRI boleh juga tuh. Nah, jadi kita masih mengantisipasi adanya koreksi susulan. Jadi nanti
Kalau misalkan ada koreksi lagi, kita masih punya cash 80%. Dan ini 20% juga boleh dicampur saham Indofood, saham Unilever gitu. Pak itu boleh minta tolong di pin. Oke, good. Oke. Nah, oke. Ya. Pak Dendi mungkin boleh lanjutkan sebentar. Saya ini nge-hang tampilannya, saya akan masuk lagi sebentar lagi ya Pak ya. Oke, Oke, saya akan... baik Bu. Jadi teman-teman yang sore hari ini mau sekalian tanya nih ke Bu Ellen untuk rekomendasi-rekomendasi seperti yang tadi coba udah ada yang tanyakan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, nanti kita juga coba bakalan bahas nih ternyata di tengah pandemi ini banyak beberapa perusahaan yang volatilitasnya cukup tinggi. Artinya di situ kesempatan teman-teman ketika membeli suatu saham itu yang menurut teman-teman atau menurut analisa berdasarkan teknikal atau fundamental itu sudah cukup baik, itu bisa mulai dikoleksi. Nah, mulai dikoleksi artinya kita juga harus menyiapkan dana yang nanti bakalan dipakai ketika nanti harga saham itu turun. Jadi bisa untuk average down ketika harga saham tersebut turun. Nah, kita coba bakalan terhubung lagi nih dengan Bu Ellen ini. Oke. Kita coba. Oke, kita coba add kembali ya Bu Ellen. Nah, di PIN juga kita udah ada teman-teman dari Investor Sultan yang mau ikut kelas forum calon investor atau sekolah calon investor. Nah, nanti bakalan di-sharing lagi. Jadi kita bakalan ada banyak program nih ya sama IDX ya, hari Sabtu nanti. Teman-teman yang daftar di satu URL itu bisa dapat macam-macam tuh. Hari Sabtu nanti kita akan bikin yang namanya seminar online. Nah, itu adalah strategi trading dan investasi saham. Dari saya, baik untuk pemula ataupun intermediate bisa dapat gitu. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman yang baru mau mulai buka akun saham yang masuk ke URL itu, nanti kita juga bantuin gimana. Kita akan kasih yang namanya sekolah calon investor buat investor pemula baru yang baru mau buka akun saham. Nanti dilanjutkan dengan SPM gitu ya Pak ya, buat yang udah buka akun saham. Nah, apa sih Bu yang nanti bakalan investor Sultan atau calon investor yang nanti bakalan dapetin nih di kegiatan ini nih Bu? Oke, jadi nanti hari Sabtu ini teman-teman akan langsung tahu tuh saham apa aja yang dibeli dijual, terus belajar 3 strategi. Untuk yang pertama strategi value investing, yang kedua super trader, yang ketiga strategi swing trading gitu. Jadi benar-benar tahu konsepnya. Kalau saya live ini kan jawabnya kan sana sini saya jawab, jadi nggak sistematis gitu. Terus kemudian kalau untuk sekolah calon investor yang kita adain bersama IDX Sultan ini, nanti teman-teman yang baru mau buka akun saham tuh langsung dibantu bisa buka akun saham. Jadi kita bekerja sama juga dengan AB nih dari Sekuritas gitu ya Pak ya. Nanti kalau udah buka akun saham dikasih lagi kelas gratis apa tuh sekolah pasar modal gitu. Oke, berarti berkelanjutan ya Bu. Dan buat investor yang udah tahu langsung dibukain rekening saham, langsung bisa praktek gitu. Bu Ellen ini lebih mengajarkan kepada pesertanya itu caranya ya, bukan langsung ngasih rekomendasi beli ini. Ya, caranya. Ya, kalau untuk pilihan saham-saham buat investasi jangka panjang tuh ada juga. Nah, sekarang ini yang terakhir saya perhatikan saham-saham sektor telekomunikasi ini lagi short term bullish gitu ya. Jadi kenapa? Karena memang permintaan untuk WFH ini demand-nya lumayan gede gitu. Jadi nanti ini juga berdampak positif buat income mereka. Jadi kalau di live yang sebelumnya saya ada bahas saham-saham sektor consumer good, contohnya ada saham Hoki, itu saya suka, ada Sido, saya suka, ada saham Indofood, Unilever, Mayora, kemudian ada Kino, Cleo. Nah, sekarang saya mau bahas nih saham-saham untuk sektor telekomunikasi. Jadi apa aja sih saat ini yang bakalan berpotensi mendapatkan dampak positif dari WFH ini? Itu saham Excel, FCL, kemudian Isat, ya terus kemudian
Telkom, TLKM, dan kemudian selain itu ada saham tower itu seperti saham Kubik dan juga saham OBR itu sendiri gitu. Selain itu untuk saham BSPT kan kemarin saya udah bahas ya, BSPT itu dia produsen polipropilen yang merupakan bahan dasar masker gitu. Jadi memang termasuk satu yang diuntungkan juga. Nah, namun kalau untuk Telkom, untuk EXCL, ISAT, ini cenderung untuk jangka pendek aja. Jadi sifatnya dia jangka pendek aja, dia naik, kita profit taking gitu. Bukan untuk yang long term investing. Kenapa? Karena untuk sektor telekomunikasi, teknologi seperti ini, kalau mereka tidak berinovasi terus-menerus, itu gampang banget masuk. Gitu, Mas Dendi. Oke, mungkin saat ini untuk sektor telekomunikasi itu bisa dibilang menarik karena semua memang lagi ini ya mengandalkan jaringan internet untuk edukasi maupun sosialisasi WFH dan sebagainya. Nah, terkait dengan hal itu Bu, misalnya nih ketika kita sudah beli saham telekomunikasi terus harga sahamnya turun, apa yang harus dilakukan investor? Apakah stop loss atau average? Karena nanti juga bakalan bagus dengan sendirinya. Dari Bu Ellen sendiri gimana? Ya, jadi kayak yang tadi saya bilang ya, kalau untuk saham telekomunikasi seperti EXCL, kemudian ISAT, itu kalau saya melihat lebih cocok untuk short term gitu. Jadi kalau misalkan sampai turun, terjadi kerugian ya harus ada pembatasan risiko. Dan kita punya cut loss juga sangat ketat sekali gitu ya. Kecuali kalau untuk investasi jangka panjang, contohnya saham Unilever. Nah, saya ada ajak nih teman-teman beli saham Unilever tuh sejak tahun 2018 nih udah discounted, udah terdiskon gitu. Ya, saya kasih lihat Unilever ya. Nah, sekarang ketika Unilever turun lagi, terkoreksi lagi, itu justru waktunya untuk menambah. Jadi kemarin Unilever tuh terendah 24 Maret, 19 dan 24 Maret itu sekarang dia nggak turun lagi gitu. Kalau untuk perbankan kita masih dikasih kesempatan kedua. Oke, saya akan kasih lihat chart Unilever. Ini dari tahun ini ya. Jadi ini 2018 tuh dia udah turun. Ini tadinya naik terus ini 2018 dia turun. Turunnya sampai angka berapa? Sampai angka ini dulu sebelum dia stock split ya. Jadi ini setara angka 8.200 sekarang. Terus kemudian ini 8.200 juga. Nah, sekarang nih kemarin sempat turun sampai angka 55.300-an. Ini kalau dulu belum stock split berarti setara 25.000 kalau nggak salah. Ya, di sini dulu 40.000-an gitu. Kemudian dia stock split. Nah, ini masih murah nih. Sekarang meskipun dia udah 8.000 di sini termasuk masih murah, valuasinya juga masih murah. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih. Perbankan kenapa kok turun gitu. Jadi kayak kemarin tuh saya ada bahas tentang perbankan ya. Perbankan itu kenapa turun? Karena memang saat ini riskan banget tuh tingkat kredit macet akan bertambah, NPL bertambah. Kemudian yang kedua juga selain NPL bertambah itu S&P menurunkan tingkat rating hutang Indonesia, peringkat hutang Indonesia dari stabil jadi negatif. Nah, itu jadi yang kena pertama tuh sektor perbankan dulu. Namun seperti yang saya bilang beberapa kali dalam live yang kemarin juga, sebenarnya BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI ini kesempatan kedua gitu. Jadi kita ngumpulin juga gitu. Kita ngumpulin dikit-dikit gitu. Nah, ini kan banyak sekali investor yang kenal namanya sell on May and go away, kayak gitu kan. Ini udah masuk akhir April nih dan bentar lagi udah mau masuk bulan Mei. Apakah untuk bisa dibilang kondisi seperti ini sell on May and go away itu tetap berlaku atau justru sebaliknya pada bulan Mei ini kita malahan beli nih karena di tengah pandemi ini harga saham-saham lagi pada turun? Oke. Jadi kalau bicara tentang strategi sell on May and go away itu artinya adalah strategi dari fund hedge fund besar baik di mostly di luar negeri ya.
menyambut summer holiday, dan mereka biasanya mengalihkan uang itu dari saham, dari investasi ekuitas ke obligasi, sehingga memang tidak menurun di sahamnya. Namun penurunan itu sendiri tidak serta-merta di bulan Mei. Penurunan itu sebenarnya merupakan jangka menengah dari bulan Mei sampai bulan Oktober, ya. Jadi kalau dilihat secara statistik, Mei itu mungkin sempat turun, tapi di akhir bulan itu biasanya ditutup naik hijau dari awal bulan gitu. Kemudian kalau untuk bulan yang banyak turun secara statistik itu bulan Agustus. Nah, apakah bulan ini Mei akan ditutup merah? Kalau saya lihat sih kemungkinan besar bisa terjadi demikian. Kenapa? Karena kalau saya melihat market ini sebenarnya masih bearish, namun kemarin bulan Maret sampai April ini udah menguat cukup signifikan. Jadi bulan Mei ini kita akan menghadapi resiko yang kedua, yaitu pandemi COVID-19 ini mulai terasa dampak ekonominya itu semakin terasa di kuartal kedua nanti gitu. Ya, jadi kalau kita lihat masih bisa untuk turun di bulan Mei. Meskipun secara statistik tuh Mei nggak selalu merah, ditutup kadang-kadang hijau. Kalau saya lihatnya bisa merah gitu. Kecuali di tanggal 20 Mei boleh merah itu, Mas. Iya. Oke. Nah, ini kan kita masuk di bulan Ramadan nih, Bu. Karena kan kalau untuk tahun-tahun kemarin di bulan Ramadan ini perusahaan-perusahaan di sektor consumer lumayan naik, perbankan juga naik. Nah, untuk tahun ini dari pandangan Bu Ellen gimana, Bu? Apa sama aja seperti apa, Bu? Oke, kalau bulan Mei ini bulan di Lebaran ya, bulan-bulan Ramadan ini kita melihat sektor consumer goods, lagi-lagi consumer goods ya. Oke, terus kemudian pakan ternak, poultry itu juga kita ada trading beberapa kali. Mungkin naiknya nggak akan langsung cepat gitu, tapi mulai aktif. Jadi beberapa hari kemarin kita ada trading. Bulan April ini kita sempat beli jual main itu 2 kali, dan ini yang ketiga gitu. Yang ketiga ini kita ada posisi juga untuk main Alindo Feed. Terus kemudian untuk Cepin dan Java gimana? Sama aja sebenarnya. Cuman kalau untuk fluktuasi, untuk trading itu naik turunnya main lebih cepat. Dan untuk investasi jangka panjang itu Cepin saya lihat lebih oke, lebih cocok. Main juga oke. Kalau Java tengah-tengah posisi agak-agak nanggung gitu. Kalau untuk sektor perusahaan farmasi, Bu, ada juga yang nanya nih, karena ini kan ada beberapa perusahaan BUMN yang di bidang farmasi mempunyai kemampuan untuk memproduksi obat atau alat yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Dan itu juga dinilai apakah sebagai berita atau sentimen positif terhadap perusahaan yang bergerak di sektor farmasi tersebut, atau seperti apa, Bu? Karena ini untuk hari ini sektor farmasi ini lumayan naik. Ini KF ya, Kimia Farma. Iya. Ya, kalau kita lihat hari ini Kimia Farma, meskipun dia sempat naik di sini, ini dia masih dalam satu tren sideways gitu. Meskipun ini saya bisa lihat ini ada satu flag, satu bola bendera ini cukup positif. Ya, tapi ini masih masa sideways. Kita cuma trading aja, TikTok aja gitu. Terus kemudian selain Kimia Farma, ya Kimia Farma lebih buat trading sih. Ini kalau saya lihat ini enough. Saham Indofarma ini juga fluktuasinya cocok buat trading. Cuman be very careful, kenapa? Karena market saat ini trennya tuh lagi sideways dan fluktuasinya gede di sini. Ini Indofarma. Nah, beda lagi dengan Kalbe Farma nih. Nih, Kalbe Farma ya. Kalbe Farma ini cocok buat investasi. Memang awalnya dia pergerakannya cenderung telat. Ya, si Kalbe Farma ini pergerakannya cenderung telat, cenderung lelet ya. Namun ketika dia naiknya cenderung lebih cepat karena dia diakumulasi oleh investor besar. Jadi bukan cuma buat trading aja di sini. Nah, kenapa investor besar koleksi si Kalbe Farma ini? Karena memang udah discounted banget secara valuasi ya. Dan secara harga juga dia terdiskon sekali, dia punya fundamental bagus. Perhatikan chart Kalbe Farma ini kalau dibandingkan dengan chart US dollar. USD, ADR, saya kasih lihat chartnya USD. Nah, dia berbanding terbalik. Ketika USD-nya naik terus, si Kalbe Farma ini cenderung turun. Tapi ketika rupiahnya mulai menguat di sini,
maka Kalbe Farmanya ini juga harganya juga menguat ya. Jadi kalau US-nya turun, US dollar turun, maka si Kalbe Farma juga menguat. Kenapa? Karena dia punya bahan baku itu 90% itu dia bayar pakai dolar gitu. Oke. Nah, kalau ditanya, Jadi dia ada iya betul, dan dolar. inovasinya jalan. Ya, dan Ya. inovasi mereka bagus sekali. Dia masuk dalam sektor consumer good juga selain sektor farmasi. KF begitu juga enggak, KF beda. KF itu lebih cenderung untuk trading aja short term. Kalau untuk investasi jangka panjang, saya lebih pilih Kalbe Farma. Itu memang ini memang premium banget kalau untuk Kalbe Farma ini. Cuman ya kelemahan dia satu, sensitif banget sama US dollar. Itu aja sih yang saya agak kurang suka. Buat investor yang nanti berminat nih Bu, buat masuk di Kalbe Farma, apakah sekarang bisa masuk atau udah telat nih, udah di atas nih harganya Bu? Oke, sekali lagi kalau buat investasi jangka panjang, sekarang tuh masih bisa masuk ya. Meskipun Anda nggak dapat harga sebaik bulan Maret kemarin, ya udah kecil aja. Jadi kalau memang mau dapat yang benar-benar murah banget, sekarang ya yang lagi murah itu adalah perbankan. Perbankan sekarang memang lagi discounted banget gitu. Jadi kalau perbankan ini juga mesti ekstra hati-hati banget di kondisi market perekonomian, bukan market ya, perekonomian yang memasuki masa resesi seperti saat ini akan ada banyak sekali kredit macet. Kalau ada banyak kredit macet, maka nanti resiko juga di perbankan tersebut, resiko. Maka kita pilih yang benar-benar yang big caps aja. Kalau yang small capsnya kayak BTPS, kemudian kayak BJTM kayak gitu, kita lebih ke trading, short term trading gitu. Indofood juga masih bisa masuk nih. Nah, untuk short term-nya sampai kapan nih Bu? Ada juga yang nanya sampai batas corona ini selesai atau sampai sejauh mana Bu untuk durasinya? Trading jangka pendeknya, kalau sekarang trading jangka pendek tuh beda banget dengan kondisi normal ya. Sejak bulan Maret kemarin, jadi sebelum Maret itu kalau kita trading tuh kita masih main yang holdnya dua bulanan kayak gitu. Tapi begitu masuk bulan Maret, April, waduh, kita tradingnya tuh udah kayak yang beli hari ini jual besok, bisa beli pagi jual sore, kayak gitu. Jadi trading terlama saya selama 2 bulan ini tuh beli tanggal 23 atau 24 itu BRI pas di bawah banget, terus jual tanggal 27, dan itu fenomenal banget karena kita dapatnya benar-benar di Batam waktu itu profitnya sampai 36%. Nah, kalau setelah itu, jadi IHSG itu udah mulai masuk masa sideways, kayak gini saya kasih lihat nih, udah mulai masuk masa sideways IHSG-nya, saya cenderung tradingnya kayak hari ini tuh, tadi kita take profit saham BRPT, nah ini ya, sideways itu masuk di sini. Hari ini tadi kita take profit saham BRPT tuh. BRPT tuh cuman 8% aja gitu. Jadi 8% udah lumayan banget sih. Terus kemudian kita take profit saham Indosat hari ini sekitar 5%-an, jasa marga kita juga take profit 4%. Yang tipis biasanya kalau market normal saya gunakan strategi nggak kayak gini. Saya gunakan strategi super trader, profitnya bisa di atas 20%, di atas 50%, bahkan ada beberapa saham kayak INKP TKIM last year itu dapat 100% gitu. Jadi ya itulah market saat ini, adanya rezeki TikTok beli sedikit beli keluar ya kita manfaatkan. Nah, kemarin kita juga ada jualan untuk saham ya, bulan April ini kita ada jualan saham Main juga ya. Main itu ada 2 kali 19% dan juga 10%, jadi ya kayak gitulah, bisa dapat belasan persen udah oke, udah bagus saat ini. Itu yang terpenting saat ini, judulnya jangan sampai nggak profit taking gitu aja. Kalau sampai profit taking tetap bisa berubah jadi kerugian. Oke, jangan sampai ketika harganya udah masuk stop loss tapi malah di average ya Bu ya. Yang darinya trading jadi investor. Gitu ya. Jadi investor mendadak. Ya, benar. Benar. Yang tadinya trading jadi investor kecelakaan. Karena jadi kecelakaan karena nyangkut. Nah, ini ada yang bilang Unilever saya udah profit taking. Ya benar, kalau memang trading ya profit taking. Pak Febio dapat untung berapa? Nah, itu benar. Kita juga kemarin trading Unilever juga udah profit taking. Gimana? Karena apa? Karena memang tujuannya trading. Kalau tujuannya investasi ya gitu sih. Jadi beda tujuan, beda strategi.
Oke, nah dari tadi kan Bu Ellen cerita soal super trader nih. Ada juga yang penasaran, Bu, apa sih super trader itu? Jadi soalnya dengar ceritanya enak tuh, yang tadi untung 30%, terus dalam sehari 8%. Ini kan sesuatu yang wah harus dicoba nih. Enak, enak, enak. Jadi gini, saya tuh sebenarnya, sejujurnya, saya kalau beli jual saham, jadi trader, saya nggak buka yang beli pagi jual sore, atau beli sore jual besok. Itu kok rasanya capek banget, harus ngeliatin terus gitu. Tapi karena saya punya member ya, punya komunitas, jadi saya juga harus update untuk komunitas saya gitu. Nah sebenarnya Hmm, kalau di market normal tuh, saya beli satu saham tuh yang dia lagi kondisi sideways, terus kemudian breakout, saya oke. hold lumayan lama, bisa sekitar 2 bulan, 3 bulan. Bahkan sempat Oh, beberapa tahun kemarin tuh BRPT, terus Adaro Indik, kayak 2016 atau 2017-an. Itu saya hold sampai 1 tahun. Mungkin ada yang bilang, kok 1 tahun? Kamu investasi iya. itu bukan trading. Heeh. Selama mindset saya untuk mendapatkan keuntungan dari capital gain, itu namanya trading. Nah, menjadi seorang super trader itu kita harus sabar mengikuti tren jangka menengah. Kalau untuk swing trading itu tren jangka pendek banget yang harian aja gitu. Jadi itu nanti saya jelasin di seminar online hari Sabtu nanti. Ya, jadi seminar Oke. online hari ini traktiran dari IDX Sulteng, ditraktir Mas Iya. Dendi. Hari Sabtu jam 9 nanti langsung daftar di ellendesmil.com/IDX Sulteng gitu. Oke. Nanti Dan juga bisa gratis. gratis, gratis. Terus Ya. kemudian teman-teman yang baru mau buka akun saham nanti juga akan dapat seminar apa tadi Mas? Sekolah calon investor ya. Itu yang baru mau buka Oke. akun saham. Kemudian setelah buka akun saham dapat lagi nih gratis dari IDX ya, namanya sekolah pasar modal. Jadi langsung masuk ke satu URL itu, kalian dapat gratis banyak. Kalau seminar online saya ini sebenarnya untuk intermediate, tapi bahasa yang saya gunakan ini juga bisa dipahami oleh pemula gitu. Oke. Nah, Telkom gitu juga ya. kan? Iya, Oke, nah ya, beruntung banget nih buat teman-teman investor Sulteng dan investor Palu yang ataupun dimanapun berada bahwa beruntung banget nih bisa nonton live kali ini karena banyak dapat gratisannya. Jarang-jarang loh dari Bu Ellen ini kasih seminar yang benar. gratis, lagi dengan materi-materi yang sangat terbatas. Nah, Apalagi terus dengan ada juga IDX ya. Seminar online iya, nanti hari Sabtu ini saya membahas 3 strategi yang jelas. Seperti biasanya strategi investasi, kemudian investasi jangka panjang, terus kemudian strategi super trader, strategi swing trader, tri super trader and investor mastery, kemudian juga akan saya bahas tentang sell on May and go away. Itu secara statistik gimana gitu. Jadi Sabtu tuh ada edukasi terus, pokoknya terus dan terus. nah persyaratannya Bu. Nggak ada persyaratannya, ngisi data aja di situ. Nggak ada. Jadi langsung klik aja link yang udah kita pin dan teman-teman investor bisa langsung daftar. Ada seatnya nggak Bu? Maksimalnya? Ya, jadi kalau untuk seminar online ini kita maksimal 1.000 orang dan sebenarnya ini juga Oke. ada member kami yang masuk ya. Sehingga nanti kalau untuk pendaftaran udah penuh, biasa tanggal di website langsung kita ganti gitu. Bisa penuh nggak? Oh bisa, beberapa hari kemarin, beberapa batch kemarin tuh penuh terus, jadi kita ganti tanggal. Jadi kalau misalkan tanggalnya udah nggak muncul nanti seharusnya Sabtu tanggal 2, kok nggak muncul tanggal 2, munculnya tanggal 9 berarti udah penuh gitu. Halo Oke. Solo. Terus, nah, ini juga ada yang nanya Bu dari investor kita ini kan bulan April, bulan Mei banyak banget perusahaan-perusahaan yang lagi nyebar dividen. Nah, banyak investor yang masih bingung nih, saya mending kejar dividennya atau capital gain ya di kondisi yang sekarang ini. Hmm. Jadi kalau sekarang ini buat saya dividen itu cuma pemanis atau bonus aja ya. Kecuali memang Oke, teman-teman ngelihatnya untuk jangka panjang banget. Jadi misal memang udah ada niatan mau beli Indofood buat long term dapat dividen, ya udah itu imbal hasil Anda sebagai seorang investor. Tapi kalau kita cuma mau jadi trader beli jual aja gitu, yang perlu kita lakukan ya buat dividen itu ya anggap aja itu bonus aja. Jadi kayak kemarin BTPS, kita ada trading BTPS, malah kita keluar sehari, kita take profit sehari sebelum dividen gitu. Kenapa? Karena kita tahu setelah dividen itu biasanya orang profit taking itu malah turun.
Jadi kalau buat trader betul. jangan ngejar deadline deh. Mm, oke. Miss, ini saya beli Bank Mandiri di 4.500 dari dotlim underscore. Bagus saya hold dulu ya. Tanya nih Bu. Bang Mandiri Bank ya. Mandiri Sekali lagi 4.500. tujuannya buat apa? Tujuannya buat apa? Kalau tujuannya buat long term investing, angka 4.500 nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya buat trading, ini harus sudah cut loss nih harusnya. Gitu. Ya, jadi kalau BMRI ini kalau buat investing sekarang boleh masuk investing tuh 20% dari total modal untuk saham apapun boleh mix. Batasnya di 38.800 itu best price kita saat ini. Nanti pasti akan ada saya update lagi ya. Dan jangan dihajar masuk semua uangnya. Tetap harus punya cash. Bahkan mau ngeyel, aduh aku mau masuk 30%, modalku nggak gitu gede. Terserah. Yang penting nanti kalau misalkan sampai turun lagi, jangan sampai sakit hati dan masih punya duit buat nampung di bawah. Karena perjalanan masih panjang. Ini baru bulan April. Biasanya krisis itu secara historical di bottom sekitar bulan September Oktober dan Indonesia COVID-19 ini masih belum, kalau melihat grafiknya gimana Mas Dendi, udah mulai agak melemah belum ya? Ngikutin nggak? Naik tapi udah landai Bu, udah nggak tajam lagi. Udah Oke, mulai udah agak melandai. agak Uh-uh. melandai ya. Kalau dari pengamatan saya dan juga dari perhitungan Profesor Dr. Sutanto itu ahli matematika yang hitung-hitung gitu. Dia bilang puncaknya 21 Mei. Sehingga kalau saya hitung-hitung recovery itu Juni Juli, ya itu masih bisa turun. Setelah itu perekonomian juga nggak langsung balik gitu. Jadi tetap harus hati-hati untuk market saat ini. Di luar negeri sendiri juga indeksnya kemarin masih naik-naik, itu juga ekonom juga mengatakan pokoknya hati-hati aja, jangan terlalu terlena dengan indeks S&P yang naik terus gitu. Oke, ini saya mau kasih lihat nih. Ini website IDX. Oke, jadi kemarin saya sempat lihat-lihat website IDX ya. Teman-teman ini bisa mampir ke sini selain di website saya juga tentunya he. Ya, jadi ini website IDX kalau mau dapat data perusahaan, Ya. ringkasan performa perusahaan tercatat, masuk ke sini. Masuk sini. Contoh misalkan mau saham apa nih, Astra Agro Lestari. Nah, teman-teman bisa dapat ini laporan keuangannya di sini, kemudian di-download. Nah, ini salah satu yang ada di IDX ya. Terus kemudian untuk teman-teman yang penasaran tentang saham syariah, ya masuk aja ke sini. Produk pasar modal syariah bisa masuk sini. Nah, kalau nanti teman-teman yang mau daftar seminar online, IDX Sulteng, IDX Sulteng. Nih. Nah, langsung masuk. Nah, ini ya, masukkan di sini. Terus kemudian nama, WA, email, kota domisili. Nah, ini nanti ada sekolah investor, calon investor. Ya, ini Anda tinggal pilih jadwal. Andai kan Anda dari Solo, Anda bisa pilih jadwal Solo. Solo kayaknya kita mau mundurin nih. Terus kemudian Semarang, Surabaya, Sulawesi Tenggara, terus ya ini bisa daftar tuh gitu nih Sulawesi Tenggara. Nah, itu dia. Oke. Ini nih. Terus apa sih acaranya, dapat apa aja? Dapat ini seminar online saya hari Sabtu nanti. Terus ini sekolah calon investor online. Ini bareng Pak Dendi, bareng saya. Terus ada satu lagi yang belum ditulis nih. Dapat apa? Sekolah pasar modal nanti, tapi tunggu buka account dulu. Gitu. Iya, aku kok belum turun lagi. Tunggu ya. Masih punya cash ya, sama. Saya juga. Oke, jadi itu cocok banget ya buat para jadi itu Gimana, cocok Kak? banget ya buat investor yang berada di Palu dan sekitarnya di Sulteng juga. Kalau memang di minim nih pemahaman soal pasar modal dan analisa-analisanya, cocok banget nih buat ikut di kelas tadi yang udah di-share sama Bu Yana. Betul, betul. Oke, nah Nah, teman-teman juga bisa posting apa namanya website kita idx.co.id tadi yang juga udah ditunjukin sama Bu Ellen terkait produk-produk investasi di pasar modal baik yang konvensional maupun yang syariah. Juga di situ udah ada tuh halaman untuk kalau teman-teman mau buka daftar online karena sekarang beberapa perusahaan sekuritas juga udah menyediakan fasilitas simplifikasi. Nah, gitu. Jadi ya, untuk mendukung juga sekarang program WFH dari pemerintah, teman-teman nggak perlu datang ke kantor perwakilan. Apalagi di kantor perwakilan ini udah 1 bulan lebih Bu, kita melaksanakan WFH. Nah,
Jadi khusus untuk hari ini makanya saya masuk kantor. Karena kalau nggak masuk kantor mungkinnya agak kurang gitu. Nah, jadi Gitu buat ya. yang tetap yang mau buka rekening bisa langsung akses atau masuk ke Instagram kita ataupun di website idx.co.id. Iya, Nah, jadi dari nanya dari Batam, dari Bandung, dari mana? Sebenarnya langsung aja masuk ke IDX Sulteng itu nggak apa-apa. Nanti kalau dari Bandung bisa pilih Jawa Barat, ya kalau Batam pilih yang terdekat aja di mana nggak apa-apa gitu. Jadi untuk IDX Sulteng sama aja. Jadi Anda masuk ke situ dari manapun Anda berada, Sabtu nanti tetap akan dapat seminar online dan untuk sekolah calon investornya ada 2 jadwal ya. Satu seminar online hari Sabtu nanti jam 9. Kalau sekolah calon investor ngikutin yang di situ ada listnya gitu. Oke. Ada dari Enwiken nih, Bu. CPIN apakah masih bisa naik, Bu? 3 hari ini hijau. Bagaimana untuk trading? Nah, Sebenarnya kalau saat ini saham-saham yang buat trading itu nggak usah dipikirin kapan naiknya. Strategi trading saya saat ini totally different dengan strategi kondisi normal. Jadi ketika trading saat ini saya liatin saham mana yang aktif, kemudian saya lihat chart intraday dengan pin. Oke, ini reversal, langsung kita beli. Langsung cepat beli, naik, kita cepat jual. Jadi makanya kalau untuk yang trading real time itu saya nggak berani ngomong di live gini. Kayak tadi kita beli saham apa aja, saya kasih tahu bisa kita beli saham apa aja. Cuman besok saya jualan, kamu beli. Ya, orang-orang beli. Kalau mau ikutan tapi nggak mau buka rekening saham gimana soalnya udah buka 2 sekuritas nggak apa-apa boleh masuk aja semuanya kita murah hati kasih edukasi gratis buat semuanya gitu ya sampai kemarin 2 loh, yang KP oke sih untuk short term masih oke. Nah, gitu. Iya Pak. Oke, nah terakhir dari Bu Ellen nih, di sini kan kita juga di Sulawesi Tengah masih banyak banget investor-investor baru yang baru mau mulai investasi di pasar modal nih. Apa tips dan trik buat para investor yang masih baru mau belajar saat ini tapi udah ada pandemi corona, jadi maju nggak? Nah, dari Bu Ellen sendiri gimana? Kesempatan. Kalau nggak WFH kan nggak punya waktu nonton saham kan. Kalau WFH jadi sempet tuh gitu. Jadi biasanya kalau nggak WFH mau buka saham sungkan, kadang bosnya lewat. Nah sekarang bisa tuh, tetap kerjanya tanggung jawab aja gitu. Jadi ini kesempatan bagus banget buat teman-teman yang mau belajar investasi saham dan murah-murahnya jarang banget loh terjadi kayak gini lebih dari 10 tahun nih kita tunggu nih. Oke. Berarti ini dari pandangan Bu Ellen ini termasuk dalam krisis yang 10 tahunan itu, Bu? Bahkan nggak 10 tahunan aja, masuk dalam siklus Kondratiev. Kondratiev itu siklus pecahnya bubble hutang jangka panjang gitu. Jadi jangka panjang tuh 70-80 tahun gitu. Oke. Nah, gitu ya. Jadi buat teman-teman investor jangan lupa ya untuk daftar di kegiatan yang udah dipin di ellendesmay.com_idx Sulteng. Nah, jangan sampai kelewatan karena seatnya hanya untuk 1.000 peserta dan ini dari seluruh Indonesia ya. Nah, seluruh gitu. Indonesia. Jadi, beberapa oke, baik. Bu Ellen sudah sharing-sharing dengan kami di IDX Sulteng sore hari ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, IHSG kembali ke 6.000-an dan yang paling terpenting biar seluruh investor tetap mendapatkan cuan meskipun di tengah pandemi ini. Nah, salam profit Mas Dendi. Salam cuan, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Itu dia kan sore hari ini kita udah live sharing bersama Bu Ellen. Iya, nanti kita coba bakalan sesi berikut lagi dengan narasumber yang lain. Oke, sekali lagi terima kasih buat Bu Ellen May udah bersedia sharing nih dengan teman-teman investor. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.